Jadi begitu ini mau di Morta ini. Nah ini di Halut. Halut ini kan setelah Ketua Jangan Ludomo ini dilantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kalimantan Utara ini kan ya dia wajib hukum undur diri. Wajib hukumnya sebagai penyelenggara harus undur diri dari itu organisasi apapun. Ada baik juga organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu harus undur diri. Penyelenggara. Ya ini kan dia terpilih dan dia selantik. Tapi sekarang ini kan lagi kekosongan kepemimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan. Ya. Nah ini yang perlu kita bicarakan, khususnya di internal teman-teman sahabat-sahabat di Pemuda GP Ansor Kalimantan ini. Nah ini saya kira ini kalau bisa itu secepatnya dilaksanakan rapat atau pertemuan untuk pembahasan soal siapa yang nanti diganti kepemimpinan Darnal Ludomo ini. Kalau sekarang ini kan dia lagi kosong nih, tong mesti atur bagaimana supaya tong bisa pilih salah satu atau angkat salah satu sahabat untuk ganti Darnal Ludomo. Nah itu. Nah, oleh sebab itu saya kira ETP pandangan model bagaimana ini untuk yang terbaik siapa yang ganti Awi begitu. Itu salah satunya yang terbaik. Saya kira siapa yang layak untuk memimpin. Jadi kan begini Cano, yang berikut soal ini pertemuan yang nanti dilaksanakan. ETP pandangan bagaimana? Jadi kita tahu bersama Canox Ansor ini organisasi pemuda di Bandung NU ini, yang dikatakan Ansor itu organisasi yang besar, bukan kesana kong anak tua ini tidak boleh. Ansor itu punya tata tertibnya, punya fatsun organisasinya. Dan apapun yang itu terjadi di Gerakan Pemuda Ansor itu melibatkan secara fatsun organisatoris. Karena boleh bilang ini jadi tidak bisa. Cocok pun. Sehingga ikuti apa yang menjadi anggaran dasar kan rumah tangga itu sendiri. Nah, kalau misalnya kasus Jarnawi karena dia sebagai ekonomi negara, ketua ini, dia secara langsung juga harus undur diri karena itu satu syarat di komisioner, terus di organisasi juga mungkin tidak boleh terlibatan rangkap jabatan dan sebagainya. Tapi bagi saya itu sebenarnya di internal Gerakan Pemuda Ansor tanpa diganti juga tidak jadi soal kalau saya sih. Cuma karena itu tuntutan yang harus, karena mungkin sampai dia treble tuh kerja organisasinya. Nah sehingga kalau misalkan mau segera diisi kekosongan ketua jabatan dalam hal ini harus ada langkah-langkah taktis yang dilakukan. Bisa ambil berinisiatif, berkoordinasi dengan ketua, sementara masih dengan Awi, dengan diskusi kecil-kecilan langkah apa yang harus dilakukan. Misalkan segera dilakukan pertemuan, bentuk rapat harian. Setelah rapat harian memutuskan, baru dilakukan rapat pleno. Siapa yang harus menggantikan posisinya. Nah ini soal soal figur ini. Iya, dan figur itu soal yang berikut rapat pleno ini kan dia menentukan nanti kan ada catatatannya disampaikan untuk di rapat pleno nanti menyampaikan siapa yang diusulkan jadi ketua. Ya itu secara secara aturan saya kira di anggaran dasar rumah tangga di pengurus GP Ansor. Tapi ini soal figur nih. Siapa yang paling pas, paling layak menurut Ente? Soal pas dan layak dari ini seluruh
anggota JP Ansor ini kira-kira yang figur yang layak untuk memimpin gerakan pemuda Ansor di Halmahera Utara. Soal yang pas yang layak ini kan sahabat-sahabat punya JP. kalau saya sahabat-sahabat punya keinginan yang sama semua saya lihat di Halut ini. Toh. Nah, tapi ingat yang jadi ketua harus ada kriteria, syaratnya. Ya, ada Gitu. Iya, misalkan Berarti dia pernah ikut kaderisasi tingkatan KPKD, mungkin dia jadi ketua cabang, ya mungkin dia syaratnya minimal harus PKL. Kalau bukan PKL ya dia harus ikut PTD 1. Itu sudah menjadi syarat dari ketua cabang. Nah, kalau misalnya di antara saya sudah paham di situ, yang saya maksud yang terbaik. Yang terbaik menurut Nah, saya sebut nama saja, tidak. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena yang harus dilihat kadang yang pernah ikut pendidikan. Kalau misalnya Canos pernah ikut ke belum, terus itu maksud saya itu secara syarat ya. Secara persyaratan. Iya kan saya ada PKD. Saya misalkan PKL. Kalau saya yang saya maksud adalah kira-kira figur siapa ya? Iya, karena saya kira yang ada ini sudah mengikuti PKD dan PKL kemarin. Misalkan begini, Canos pernah ikut belum? Rio pernah ikut enggak? Rifki pernah ikut enggak pendidikannya? Kalau misalnya dari kader-kader narki dan semuanya, kalau misalnya sudah ikut, saya kira kan